Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mau langsung ke Savitri Sastrawan ya sebagai pemantik heritage hari ini. Membicarakan tentang kota gitu ya. Oke. Ya, silakan Savitri. Oke. Selamat siang sore udah mau jam 3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman Gurat, terutama Bri Dewo yang sudah menodong saya. Jadi sebenarnya aku juga kaget, oh ternyata gitu ya. Apa namanya respon Pemkot terhadap artikel saya tahun lalu. Jadi nanti tambah gini aja, mohon maaf ya. Apa kabel tuh lanjut lagi. Oh iya. Sebenarnya itu loh, kabel dengan heritage kota itu menjadi perbincangan pejabat loh sebenarnya. Dan ada yang memberitahu saya, Adi bisa nulis itu luang loh menjadi perbincangan gitu. Kabel apa lagi satu kota? Oh, kota itu teman saya yang buat gitu. Ini kan. Justru artikel itu sebenarnya udah tak tulis sebelumnya. Terus lihat video ngepost tentang kabel, aku tanya Vincent, aku boleh nggak nulis tentang kota juga? Jadi artikel itu akhirnya dipublish oleh Gurat. Oke, boleh lanjutkan. Jadi Oke, mungkin sebagai background, aku tidak seperti bapak-bapak sebelumnya. Aku tidak akademisi di arkeologi maupun sastra dan kota dan heritage ini sebenarnya pure kayak kegelisahanku sendiri in a way. Tapi setelah aku gali-gali ternyata itu kegelisahan waktu S2 juga. Jadi ini sebenarnya mungkin awal mulanya dari sini. Aku sempat mulai mempertanyakan keberadaan nggak sengaja ini heritage juga ya kalau di Amsterdam, jadi ya keberadaan gedung sih sebenarnya. Jadi ini ke gedung Tropenmuseum yang sebenarnya dikenal sebagai Colonial Institute sebelumnya, dan dia seperti gedung pameran barang-barang jarahan, bukan barang-barang tradingnya gitu waktu itu, zaman itu. Nah terus waktu itu ternyata waktu aku nulis esai ini, jadi esai ini juga bagian dari tugas waktu itu. Aku cukup latar belakang saya kan, saya kenapa bisa sampai di sini? Iya, sampai di sini ya, itu dah. Itu perlu diketahui. Iya, itu dah. Jadi waktu itu S2 aku itu tentang Master in Global Arts. Jadi sebenarnya kita belajar tentang globalisasi sih intinya, dan di Goldsmiths itu. Jadi waktu itu salah satu pelajaran ini namanya geographies. Jadi emang ya kalau dibilang mempelajari geografi enggak juga sih. Jadi saya lebih kayak kaitannya geografi dengan globalisasi, dengan kapitalisme, itu kan sangat Inggris ya. Jadi sangat British ya yang gitu-gitu. Jadi hal itu yang akhirnya kayak memantik diriku sendiri mencari tahu tentang waktu itu sebenarnya kenapa akhirnya ke Tropenmuseum ini, karena ada yang cerita gitu. Ada salah satu, dia itu fotografer kalau nggak salah, dan dia koleksi tekstil kakeknya di Tropenmuseum itu mau entah dia apakan, karena Tropenmuseum itu rumornya akan ditutup total seperti itu. Nah, jadi Tropenmuseum itu terdiri dari Tropenmuseum itu sendiri, library-nya, dan teaternya. Nah, waktu itu ternyata adalah gonjang-ganjing politiknya sendiri. Zaman itu tahun 2013, 2014, 2013 dan sebelum-sebelumnya itu lagi tinggi-tingginya, ya mungkin sampai sekarang di Eropa masih kalau di Eropa itu kan berat kiri dan kanan ya politiknya. Nah, jadi waktu itu lagi sangat-sangat anti ekstremis Islamofobia itu. Nah, yang kena dampak karena salah satu Tropenmuseum itu sendiri gitu. Nah, Tropenmuseum waktu itu udah berubah jadi etnografi, museum etnografi. Tetapi sama beberapa politisinya dia bilang, lah itu kan peninggalan penjajahan kita gitu, ngapain itu dipertahankan dan sebagainya. Nah, jadi waktu itu aku kebetulan ya baca beberapa teori termasuk Edward Said, terus ada Henry Lefebvre yang tentang urban evolution-nya, terus ada Frederick Jameson di salah satu lecture-nya yang ternyata setelah gali-gali ternyata Frederick Jameson sempat nyebut tentang major decolonization. Kemungkinan apa yang terjadi oleh Tropenmuseum itu karena itu adalah third stage of capitalism, jadi adalah step ketiga ya dalam kapitalisme, yang bagian dari globalisasi itu sendiri. Nah, terus kapitalisme yang pertama dan kedua adalah, yang pertama itu adalah
otherness on the world scale, yaitu kolonialisasi itu, kolonialism dan modernity. Lalu yang kedua adalah real estate. Nah, terus habis itu yang terjadi oleh Tropen Museum kemungkinan adalah yang dibilang major decolonization itu through globalization. Nah, terus Edward Said juga pernah ternyata di dalam bukunya Culture and Imperialism sempat menyebutkan bagaimana kita kan juga lagi ngomongin, nggak sengaja ngomong dekolonialisasi kan gitu. Dekolonialisasi ini sangat kompleks karena ada perbedaan politis, histori, geografi itu lagi, juga imajinasi, scholarship dan counter scholarship. Jadi akademi itu juga masuk di sana. Jadi ternyata ini kemungkinan yang membuat posisi Tropen Museum itu kayak bisa dihilangkan lah saat itu ya gitu. Terus habis itu Henry Lefebvre sendiri bilang bagaimana urban space itu evokes and provokes the process of concentration, dispersion, including sudden ejection. Jadi kemungkinan urbanisme itu ya bisa menghilangkan yang historis seperti ini misalnya gitu. Dan menjadi crucial, menurut saya waktu itu menjadi poin krusial bagaimana ya adanya represi dan demand of silence and forgetfulness. Jadi kan sepertinya seperti itu saat itu gitu. Jadi itu kan tahun 2013an gitu. Dan aku juga taruh di situ sebenarnya dari presentasi lamaku dan jadi waktu aku nulis ini juga ya, kesukaan salah satu metodeku dalam menulis tuh aku suka bertanya dengan orang-orang dulu gitu kalau nulis esai dan untuk mencari common ground atau kayak kayak kesamaan pikiran lah seperti itu. Nah, waktu itu aku juga nanya-nanya beberapa orang Belanda yang ada yang setengah Indonesia juga kayak nggak salah. Tapi kalau Lauren Wiegers ini yang aku quote ini, dia ini adalah seniman yang cukup ya udah kelahiran 91 ya. Ketebak lah dia melalui semua tahu gimana Indonesia bagian dari Belanda dulu, East Indies itu seperti apa. Dia merasa kayak sawah itu lebih dekat sama dia, desa itu lebih dekat sama dia daripada negaranya sendiri. Nah, makanan dan sebagainya. Jadi dia merasa kayak Tropen Museum ini sudah lama menjadi gedung yang sangat besar dan sangat tidak disangka bagaimana dia akan tutup, dan itu sangat shocking buat dia gitu. Nah, jadi di situ juga ya kalau masuk gedungnya itu masih ada tuh relief-relief ya, yang kemungkinan kayak tentang trading dan perbudakan gitu ya. Jadi masih sangat ya, memang waktu masuk situ tuh kayak ya ini bukan etnografi yang sangat, ini emang sangat kolonial sih dalamnya gitu. Dan masih bisa lihat kayak ya menarik sih mendapatkan point of view, oh ternyata ini loh point of view si koloni saat itu sebagai orang Indonesia yang melihat waktu itu. Boleh selanjutnya. Nah, terus kebetulan tahun lalu aku kesempatan untuk nulis lagi, judulnya Creating New Narratives in Addressing Colonial Heritage Museum Collections. Sebenarnya tulisan ini nggak sengaja menyentuh Tropen Museum lagi, tapi sebenarnya aku membicarakan apa yang terjadi di Jakarta tahun lalu. Kebetulan di Jakarta kan ada tempat-tempat baru ya. Ya, waktu ini ada distrik seni yang sekarang udah jadi artikulasi seni di Sarinah, dan juga manifesto yang dimana Berat Art Project juga pameran di Muskitnas kan, di Kebangkitan Nasional, dimana si Galnas memakai Museum Kebangkitan Nasional itu sebagai tempatnya juga dan merespon tempat itu gitu. Nah, waktu itu ya kebetulan dapat interview Sadia Bunsra, salah satu kurator, dan sekarang juga dia yang tim yang mengurus repatriasi ya namanya, yang mengembalikan beberapa objek dari Belanda itu. Dan dia juga cerita bagaimana ternyata dia pernah kerja di Tropen Museum itu, dan sebenarnya Tropen Museum ini sekarang udah menjadi bagian dari World Culture Museum ya kalau nggak salah. Jadi ada 3 museum, dan zaman waktu Tropen Museum kemungkinan akan tutup itu ada namanya Wayne Modest. Wayne Modest, dia tuh kalau nggak salah tuh kayak main curatornya atau gimana gitu di Tropen. Dan sekarang dia Director for Content at the Museum of World Cultures. Nah, karena dia backgroundnya juga kalau nggak salah, gue bukan orang Belanda sih sebenarnya, bukan orang Belanda. Dia juga dan dia punya point of view yang cukup bisa akhirnya mendekolonial yang koloni itulah gitu. Jadi ternyata akhirnya kan membutuhkan yang dari luar juga untuk widespread cultural practices dan sebagainya, dan akhirnya museum-museum itu tidak tutup gitu. Ya, gitu. Lanjut, Chan.
Oke. Jadi ini artikel ya. Jadi jadi itu kegelisahan awal dan pertama dan ternyata masih relevan dibicarakan tahun lalu juga gitu. Nah, yang kedua aku pengen ngangkat tentang artikel tahun lalu yang ternyata cukup menghebohkan. Jadi sebenarnya observasi kota-kota ini tidak sengaja sih, karena kota-kota ini ada di hidupku, itu aja sih intinya, dan sangat menggelitik. Kota Denpasar itu sangat menggelitik sebagai kota kelahiran dan sekarang tinggal di dalamnya lagi gitu. Jadi ya aku kenal kawasan heritage itu dari zaman kuliah, which is 2009-an, 2010-an itu, dan dan aku melihat bagaimana akhirnya yang ku observasi adalah kalau yang ku tahu sebagai kota heritage atau kota tua atau apapun itu ya ada dua hal gitu, karena waktu itu kebetulan ke kota-kota yang memang pusat kota terdahulu ataupun jajahan Belanda, lalu ada juga yang menjadi jajahan Britania gitu. Oke, next boleh. Oke, jadi ini beberapa fotonya mungkin udah pernah lihat juga di website Gurat. Jadi ini beberapa contoh kota tua dan yang terdahulu ya memang kota tua dan bekas jajahan Belanda. Memang waktu itu kayak contohku nggak banyak. Jadi aku merasa kalau Riga dan Stockholm, dia kan di Skandinavia ya jatuhnya, dan dia memang punya kota tua itu memang pusat trading juga dan sebagainya, dan memang dipertahankan gedung-gedungnya gitu. Ya itu seperti yang bilang, gedungnya dipertahankan, fasade dipertahankan, tapi dalamnya mungkin berubah gitu. Nah kayak yang di Riga aku lupa ingat karena waktu itu cuma sekedar lewat kalau itu sebagai turis. Kalau Stockholm setengah warga. Jadi kalau di Stockholm Swedia itu yang ku tahu itu beberapa gedungnya itu memang menjadi entah jadi restoran di bawahnya, terus jadi tempat tinggal, ada juga yang jadi kantor gitu. Jadi ya kantor-kantor macam-macam juga kantor-kantornya. Jadi emang sangat sangat vibrant, kalau masuk sana tuh ada macam-macam gitu. Nah terus kalau di Bandung sendiri, mungkin ada yang pernah Bandung juga, kita tahu ada Jalan Asia Afrika, tempatnya konferensi Asia Afrika dulu ya. Jadi terus habis itu sempat aku juga ke tempat yang dimana itu bakery, dagang roti dari zaman dulu, yang penjualnya juga dari zaman dulu kalau diperhatiin, dan mereka cukup dan rotinya tuh habis pagi-pagi tuh udah hilang gitu. Jadi kayak emang seenak itu dan masih Rotigo. Singaraja ada Rotigo. Iya gitu. Jadi ya modal kalau aku biasanya di Pertiwi Sririt. Nah itu model-model gitulah juga roti ya gitu. Jadi aku melihat kayak Bandung ini menarik ya. Jadi kayak walaupun dia masih mempertahankan dan memang kayak agak ditata yang seperti dibicarakan Dewa tadi kan gitu. Itu jadi ini beberapa contoh yang aku kira Gamlastan itu artinya juga kota tua. Jadi sampai sekarang itu masih dikatakan Gamlastan gitu kalau di Riga sama Stockholm gitu. Itu terus selanjutnya. Nah ini yang beberapa dari jajahan Britania dari Kuala Inggris. Jadi aku ada dua sisi nih. Jadi ada yang Kuala Lumpur sama Hong Kong. Nah Kuala Lumpur aku nggak sempet foto gedungnya, tapi nggak sengaja waktu itu kesana dan menemukan semacam pameran tentang gerakan seni barunya gitu, kayak seni modernnya setelah kemerdekaan. Dan ternyata setelah kemerdekaan itu akhirnya mereka bikin semacam heritage baru gitu. Jadi gedung-gedung itu dibikin lagi semodern mungkin, yang dikatakan ini lebih Malaysia gitu. Nah sedangkan kalau di Hong Kong sendiri itu ada beberapa gedung yang dibikin kayak creative hub jadinya gitu, kayak model Tycoon yang ada di sini di bawah ini contohnya, itu menjadi tempat pameran ya, tempat terbuka ya, itu bisa untuk pertunjukan dan sebagainya. Dan ada juga yang ini malah itu bekas penjara tapi jadi bar gitu, jadi kayak buat night life-nya gitu. Jadi macam-macam dia jadinya gitu. Nah terus yang lucu malah pas ke Singapura. Jadi aku dulu tinggal lama di London. Jadi waktu ke Singapura tuh kok ini London ya gitu, karena ya lihat aja National Gallery-nya sama. Udah gitu kuenya kuenya itu ada sungainya itu, yang itu juga ini distrik bisnis, yang dimana itu ngingetin aku banget sama Boat Quay Riverside, itu ngingetin aku banget sama banknya London, yang dimana bank itu artinya di Inggris tuh memang bank, tapi bank itu juga river bank, emang sungai, ini kan sungai Thames ya gitu. Jadi
semua emang 3D dulu di sana kan. Kalau misalnya ke sana sekarang itu masih ada bekas-bekasnya juga, masih bisa ditemukan gitu. Walaupun sekarang cuma jadi gedung-gedung tinggi gitu. Nah, terus yang lagi satu si pemilik persisnya bunyi si Jam Victoria Concert Hall ini dengan si Big Band. Jadi aku merasa kayak duduk di si Riverside Quay itu kayak ini aku di mana ya gitu, kok kayak identitasnya apa ya gitu, kok masih koloni banget gitu. Walaupun ya banyak ya aku nggak nyalain juga kalau Singapura bilang iya Singapura tuh modern bagus banget ini, buat aku enggak gitu. karena ini kayak nggak move on sama sekali gitu, karena kita ke Kuala Lumpur dan Hong Kong, mereka juga jajahin Inggris juga, tapi aku masih merasakan ya bahasa. Ya mungkin kalau Kuala Lumpur satu-satunya tempat kita bisa ngomong bahasa juga, karena dia mirip ke bahasa Melayu. Dan itu kalau ke Hong Kong semua udah ya masih sangat Hong Kong, masih sangat ya maksudnya pasarnya masih sangat ya Asia banget lah gitu, maksudnya nggak ada vibe Inggrisnya sama sekali gitu misalnya. Tapi gara ke Singapura aku langsung kecewa sebenarnya. Dan malah jadi aku waktu sempat nginep sama teman kurator yang tinggalnya agak di pinggir Singapura nggak besar ya sebenarnya, tapi ya dia di pinggir Singapura, dia di kayak macam perumahan Melayu gitu, dan di situ aku baru dengar lagu Indonesia lewat radio. Jadi aku baru merasa aku masih di Asia Tenggara kok, aku belum ke Eropa kok gitu. Jadi waktu itu ini apa sih hal-hal menarik yang kutemukan lah gitu. Jadi ini kayak menurutku ini identitas kota dan kota heritage yang ku tahu lah gitu. Dan teks ya jadi ini dan pasar heritage. jadi yang ku tahu kan ya itu balik lagi ya dari presentasi sebelumnya tuh udah kita tahu kan bahwa sebenarnya ya kota dan pasar ini sangat kaya dan sesuatu banget, tapi ya ini serba baru gitu aja sih. Jadi ini serba baru gitu. Heritage yang mana makanya nanya gitu. Nanti ke sini. Nanti di YouTube ya. jadi ya waktu itu aku juga dengar kalau ya antara patungnya Marmar dan patungnya Kedok itu bakal ya maksudnya yang aku dengar kan kawasan heritage Gajah Mada ini akan jadi walkable dan maksudnya kayak ya modal mungkin yang pas ya aku baru ini ke Semarang, aku lupa naruh ini, tapi mungkin yang pas mungkin kayak modal Semarang ya. Kalau Semarang itu benar-benar dibongkar sih. Jadi kayak benar-benar dibongkar habis, tapi akhirnya mengembalikan vibe lama itu dan akhirnya sangat rapi dan walkable ya, jalan mobil bisa gitu, parkir di satu tempat gitu. Jadi ya mungkin hal-hal itu yang perlu perlu di consider lagi gitu. Central parkir. Iya, jadi sebenarnya kan ada hal-hal yang sebenarnya menarik dan bisa diolah lagi lah mungkin gitu. Jadi itu kenapa makanya mempertanyakan Denpasar itu heritage yang mana. Boleh, next. Oke, jadi ini berdasarkan tulisan yang belum dipublish oleh Kurat. Jadi aku presentasiin aja. Spoiler. Jadi akhirnya tahun lalu ini yang bagian ketiga, jadi tadi udah. Jadi ini jadi concern kayak kegelisahanku yang terbaru ini tentang kota dan heritage. Tapi aku nggak yakin ini sebenarnya aku ngomongin kota atau enggak ya, karena sebenarnya ya mereka memang posisinya di beberapa kota di Zimbabwe, tapi sebenarnya ini kayak lebih ke negara atau daerah kali ya gitu. Tapi ya tetap aku namain kota dan heritage lah gitu. Nah, Zimbabwe ini sangat menarik. Dan membuatku berpikir ulang segalanya, nggak segalanya, cuma kayak menambah pengetahuan, ngebuka mata lagi juga gitu, dan tidak sengaja lebih koneksinya ke Bali gitu malah. Jadi jadi Zimbabwe sendiri itu artinya adalah rumah bebatuan yang besar. Jadi literally kita nemu batu di mana-mana, batu segede gaban gitu kayak Megalitik. gitu ya, megalitik ya. Sangat ini. Jadi kita mungkin udah pernah lihat uangnya Zimbabwe yang banyak nolnya itu. Nah, ini contohnya 20 miliar dolar. Nah, selama 20 miliar. Yang mungkin dapatnya uyah aja, roti aja di sana gitu. si mana apa sebenarnya. Ya itu jadi emang mereka tuh ya negara yang itu sebenarnya negaranya sangat
bagus banget civilization-nya, tapi sangat ini balik lagi kolonialisme itu memang, dan apa namanya, tapi kan mereka sebenarnya kolonialismenya bukan dijajah secara apa namanya istilahnya, nggak kayak di sini yang kayak land karena rempah atau apa, maksudnya karena itu sesuatu juga sih, tapi maksudnya lewat kayak bisnismennya gitu loh. Jadi tidak langsung ratunya atau prajuritnya atau apa sih kayak apa sih koloninya. Iya nggak langsung koloni, tapi koloni itu lewat bisnismen gitu istilahnya. Aku lupa namanya siapa. Tapi ya gitu. Jadi yang terjadi di Zimbabwe itu. Nah terus yang menarik adalah sampai ya awalnya ini lihat dari si uang ini, batu ini apaan ya gitu. Ternyata batu ini namanya literally money rock. Jadi emang itu kayak altar untuk menyembah uang kayak gitu. Jadi kayak untuk menyembah uang gitu ya. Emang itu simbol uang, apa kayak dewa uangnya mungkin ya, semacam itu gitu. Karena aku nggak tahu kalau sekarang tuh masih nggak sih orang ke altar itu misalnya. Karena ini tempatnya itu namanya di Balancing Rock, literally Balancing Rock Park gitu. Jadi dia emang salah satu kawasan heritage di sana. Dan di kawasan itu ada beberapa batu, tapi cuma 3 yang dinamain, si Money Rock, si Egg Rock, sama ada nggak ada foto di sini, itu kayak perahu melayang gitu. Nah jadi aku melihat kayak ini kayak altar, cuma bedanya kalau di sini udah diwastrain itu aja. Kalau di sana nggak dibantenin, nggak diwastrain gitu. Jadi kayak gitu dan sangat besar gitu. Nah terus kita sempat ke Great Zimbabwe namanya, yang menjadi jadi tempatnya tuh ini di atas itu kerajaan, tempat rajanya, ini tempat ratunya. Nah itu juga itu dibangun nah yang menarik dengan geografinya Zimbabwe itu semua kayak batu gitu. Jadi bukitnya tuh batu, jadi tinggal taruhin batu aja lagi gitu. Disusun aja lagi. Nah jadilah tempat tinggal gitu saya. Nah ini konon Great Zimbabwe ini adalah kerajaan yang cukup tua dan salah satu yang besar di Afrika Selatan dulu gitu. Dan ini masih dipertahankan dan dengan ya menjadi tempat wisata lah sekarang dan sebagainya. Tapi buat aku apa namanya ini sejarah yang memang benar-benar tercerabut ya gitu. Maksudnya kita nggak tahu apa-apa, dan bahkan waktu koloni datang mereka kayak pengen banget ngapus ini ya sejarahnya gitu. Dibilang, oh enggak, kita kok yang buat. Yang benar. Jadi kayak gitu. Dan itu situsnya itu kan sebenarnya jadi kan raja sebenarnya banyak gitu ya. Jadi selain yang permaisurinya di situ tuh sebenarnya tuh banyak tempat-tempatnya yang sama, batu-batu gitu juga. Tapi udah hancur karena sempat dijadiin tempat golf, sempat jadiin apalah gitu. Jadi udah hilang gitu. Nah, terus apa namanya? Nah, terus yang ini Dombo Shalfa ini juga bukit, kan itu di belakang itu bukitnya, bukit batu juga. Dan ternyata ada beberapa cave painting gitu yang menurutku kayak di seni rupa kita nggak pernah dengar tuh cave painting dari Zimbabwe gitu. Jadi kayak buat aku kayak ini kayak kok sedih banget sih, tapi jadi tahu gitu ya. Jadi aku mulai mempertanyakan apa ya, kayak ya gimana ya, kayak terinspirasi kembali, mempertanyakan kembali kayak oh ternyata kayak mungkin budaya kita nggak jauh-jauh amat gitu, benua sana sama benua sini gitu misalnya kayak gitu. Jadi aku melihat kayak bagaimana batu-batu ini masih sangat ya relevan juga di situ gitu. Ya, teks. Oke. Jadi saya balik ke Bali. Tapi saya ke Pejeng, Pak. Karena jadi ceritanya 2 tahun lalu saya nikah ke Pejeng. Jadi dan di Pejeng ini yang membuat saya bertanya, yaitu karena nikah ke Pejeng, ke Zimbabwe, ke Pejeng. Saya kayak wah ternyata ini kayak kok mirip-mirip banget ya gitu. Jadi aku merasa kayak apa mungkin kayak ada kesamaan karena Egg Rock yang ada di Balancing Rock tadi itu juga dipercaya untuk kesuburan gitu. Di Purupusring Jagat kan ada Lingayoni yang juga dipercayai, di mana kita bisa untuk misalnya meminta ini kan keturunan ya. Jadi aku merasa kayak ini kok mirip-mirip ya gitu. Dan ya aku merasa kayak batu kepercayaan ini masih sangat ya relevan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dewa di sebelah saya. Jadi ya mungkin udah pada tahu, ini nyomot-nyomot sih, aku nggak punya semuanya fotonya. Jadi itu di Pusring Jagat, nih di Penataran Sasi, Boedan,
Saya pengen banget foto ke Kebayoran, tapi saya ke Kebayoran nunggu semua bentar udah. Jadi kayak udah. Jadi nggak pernah yang moto bener, jadi tadi nyomot. Nanti ya. Iya makanya. Nanti dah. Jadi nanti aku akan foto. Karena aku senengnya pakai foto sendiri kalau bisa. Jadi ya kita tahu di situ ada Gedung Arca atau Museum Purbakala atau sekarang namanya apa udah berubah lagi. BPK. Iya BPK. Nah itu kan juga itu sebenarnya peninggalan koloni juga kan, tapi di saat yang sama tanpa sengaja kita bisa tahu kayak oh ini loh sejarah kita dulu juga gitu kalau kita punya beberapa kalau kita memakai batu dari dulu dan sebagainya gitu. Operatornya masih jalan. Nah ini hakku. Jadi saya ke pameran pos tradisi baru-baru ini. Jadi nggak tahu ini pertanyaanku. Jadi pertanyaanku sih, maksudnya ini karyanya Solar dan judulnya adalah itu salah ya judulnya kayak. Stone Tell No Tales. Ya, Stone Tell No Tales. Jadi aku kayak how? Jadi maksudnya dari mana batu tidak menceritakan cerita dirinya sendiri karena ya ini agak buat aku jadi agak memprihatinkan gitu karena udah jelas-jelas sejarah kita tuh di Bali terutama itu batu tuh sangat dekat dengan kita tapi secara ya maksudnya ini obrolan seni rupa jadinya tapi maksudku kayak terus aku coba cari kuratorialnya dan ada di Inialano dan nggak menjelaskan sama sekali kenapa Stone itu tidak menceritakan gitu kayak ini maksudnya apa ya jadi buat aku itu sangat nendang jadi pertanyaan besar jadi kayak kenapa emangnya apa salah dengan batu gitu karena batu tuh dari dulu ya kita tahu secara sejarah kita tumbuh dengannya itu bagian dari kehidupan kita dari zaman ke zaman dan jadi ya aku pengen bring up aja kalau ternyata ada karya seperti ini baru-baru ini di pos tradisi yang konon membicarakan tentang tradisi Bali itu sendiri gitu. Itu jadi jadi di kuratorial ini cuma bilang tentang lukisan dan patung dan mana lukisan patung itu bagian dari tradisi Bali dan di sini Solar mempertanyakan keberadaannya seperti itu sih kira-kira aku belum nanya Solar tapi ya ini yang kutemukan saat ini gitu. Dan next jadi saya balik ke quote-nya Edward Said yang dimana ya kalau aku merasa yang mungkin yang kulakukan ini adalah bagian dari kegelisahanku akan dekolonialisasi itu sendiri juga gitu, decolonization itu sendiri dan ya ternyata melihat balik quote ini yang mungkin aku harus baca bukunya lagi nanti gitu kayak ternyata emang dekolonialisasi ini kompleks battle gitu bagaimana ya mungkin kita emang balik lagi ke kata-kata Lefebvre di mana itu mungkin akan menendang total sesuatu dan sebagainya gitu. Jadi aku mempertanyakan aja can it be a question kemana dekolonialisasi Bali akan heritage gitu sih. Begitu. Jadi terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf kalau salah kata. Ini kita dibawa keliling ya dari Eropa ke Asia Tenggara, ke Bali, balik lagi ke Zimbabwe, balik lagi ke Bali. Ya, Pejika ya. Itu dari Sri Rit, kemudian ke Denpasar, kemudian ke Eropa, balik ke Denpasar, kemudian ke PJ. Ya, kita diajak berkeliling untuk melihat heritage, kemudian batu, bagaimana wacana dekolonisasi dan sebagainya. Ini menarik sekali sebenarnya. Lagi berapa menit waktunya? Panjang. Setengah 4 kan?